Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Selat Wangi, Kota Sorong digegerkan dengan penemuan jasad bayi. Dua pencuri motor di Sentani diringkus polisi. Minyak goreng subsidi dijual mahal, warga minta pemerintah awasi distribusi di pasar. Minyak goreng kita yang disubsidi pemerintah kian hari kian sulit dijumpai di pasaran di Merauke. Kalaupun ada harga minyak kita ini, harganya di atas harga yang sudah ditentukan pemerintah, sebesar Rp14.000 per liter. Bahkan ada penjual yang mematok harga hingga Rp18.000 per liter. Warga meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatur distribusi minyak kita, karena diduga ada sejumlah pedagang yang sengaja menimbun untuk mempermainkan harga minyak kita. Dengan adanya minyak kita ini untuk masyarakat di Merauke ini sangat membantu sekali. Habis itu kami masyarakat kecil ini dengan adanya minyak kita ini kan tadinya banjir apa segala macam yang kami alami di Merauke ini kan sangat membantu. Jadi harapan kami pemerintah pusat itu harus menjaga juga stok yang ada di kabupaten-kabupaten atau kota-kota kecil yang ada di seluruh pelosok. Terlebih khususnya kami di daerah Papua. Nah, ini kan minyak kita ini kan sementara mulai langka ya. Kalau menurut Anda seperti apa ini? Kami minta dari pihak terkait yang mengelola ini supaya memperhatikan hal ini, karena minyak ini kalau langka biasanya kebutuhan masyarakat itu meningkat, berarti kebutuhan masyarakat juga akan meningkat dan daya beli masyarakat juga kan tidak bisa terserap. Ada dua ya sebab di pasar minyaknya kurang. Satu, minyak kita sekarang menjadi tren. Semua orang nyarinya minyak kita. Karena minyak kita yang dulu itu ada di pasar rakyat dalam bentuk curah. Sekarang dikemas sudah bagus. Sama dengan minyak premium. Dan bisa didapat di retail modern, di market modern bisa, di mana-mana ada. Jadi semua orang, ibu-ibu lain tuh ya carinya minyak kita. Padahal jatahnya kan 300.000 ton per bulan. Ya tentu di pasar jadi kurang. Itu satu. Dua, kita merubah B20 jadi B35. B20 itu nyedot CPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35 nambah 3 juta. Jadi 4 juta, jadi 13 juta disedot ya. Minyak kita khusus untuk kemasan 5 liter saat ini langka di pasaran, termasuk kemasan 1 dan 2 liter. Padahal minyak kita sangat dibutuhkan dan banyak dibeli masyarakat karena harganya murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke segera mengirim tim medis ke distrik Ilwayap untuk membantu penanganan terhadap 60 orang warga yang terserang diare. Kadinkes Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan rata-rata yang terserang diare adalah anak-anak. Hal tersebut disebabkan pola hidup sehat yang belum dipahami warga di sana. Sekitar 60-an waktu itu tim ke sana, kemudian ada sekitar 7-10 orang yang dibawa ke puskesmas untuk dirawat. Tapi ya selain UNTABER kita lihat mungkin higiene sanitasinya masih buruk, sehingga dari beberapa pasien yang dibawa ke puskesmas itu dirawat ternyata muntah maupun BAB-nya itu ada cacing. Jadi memang perilaku hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan sebelum makan, kemudian ya makan dan minumnya itu harus dijaga kan ya. Minumnya air yang dimasak seperti itu, hal-hal sederhana itu mungkin harus menjadi perhatian. Sementara itu, Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah dengan kasus malaria yang tinggi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Mimika saat ini tengah serius berupaya mencegah dan menekan penyebaran malaria di daerah ini.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan, berdasarkan riset, peningkatan malaria di Mimika mencapai 24% di tahun 2022. Kepala Dinas juga memastikan stok obat malaria di Mimika mencukupi karena baru didatangkan sebanyak 10.000 lebih dosis obat malaria biru. Kami akan melakukan finalisasi laporan malaria. Kami mau lihat apinya karena berdasarkan hasil Riskesdas, malaria di Mimika ini 24%. Terus ketika kami melakukan mass blood survey, itu di wilayah kota dengan kasus malaria yang tertinggi itu hanya 3% di wilayah itu. Jadi kami sedang melakukan verifikasi dan validasi data supaya data yang keluar itu benar-benar sah, terpercaya. Di samping itu juga untuk menghitung kebutuhan obat tahun 2023 dan 2024. Untuk pasokan obat sendiri di Mimika? Pasokan obat sampai hari ini masih stabil. Hari Kamis kemarin saya evaluasi masih ada 10.000 lebih, hampir 11.000. Oke. Tapi sebenarnya saya mau tekankan bukan pada obat intervensi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kadinkes juga menghimbau warga untuk melakukan pencegahan dengan cara menguras dan menutup bak air. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dalam pelaksanaan HUT ke-121 Merauke, Panitia HUT memfokuskan perayaan di kampung-kampung. Menurut Ketua Panitia HUT Merauke, Thomas Kimko, seiring Merauke ditetapkan sebagai provinsi, maka gebiar HUT kali ini harus dinikmati warga yang tinggal di kampung. Sesuai dengan tema HUT Merauke saat ini, yaitu dalam perbedaan kita bersatu, dalam keberagaman Nusantara kita terpadu. Artinya bahwa fokus kegiatan kita di saat ini kita lebih melibatkan masyarakat tradisional. Artinya bahwa kita coba mengemas nanti yang akan melibatkan masyarakat tradisional itu lebih banyak adalah pada saat karnaval. Karnaval kalau tahun-tahun yang lalu entah dalam rangka 17 dan yang lain-lain itu karnavalnya instansi pemerintah akan jalan membawa panji instansinya masing-masing, tetapi di tahun HUT 121 di tahun 2023 ini kita kemas adalah masyarakat atau pegawai negeri atau honor atau pegawai pemerintah itu akan berbaur di etnis masing-masing. HUT ke-121 Merauke jatuh pada 12 Februari dan akan dirayakan dengan berbagai lomba seperti lomba panahan tradisional, dayung tradisional, sepak bola antar kampung, dan karnaval budaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.